Senior Titiek Puspa juga meminta dukungannya untuk mengembangkan lagu-lagu yang bersifat nasionalistis yang ditujukan untuk anak-anak Indonesia. Nah, dialog antara Presiden dan Titiek Puspa ini pun berlangsung santai, kemudian penuh dengan canda tawa. Dulu Pak, saya bangga sekali, tapi Bapak jangan kurus-kurus lagi. Kebanyakan yang dipikir Pak, ini banyak angin ribut Pak nanti ke bawah. Boleh ya Pak ya, curhat ya Pak ya. Boleh. Jadi saya itu sejak 2014 itu saya mengumpulkan anak-anak, kira-kira 10 anak. Saya ajarkan singing, acting, and dancing, dan saya ngajarkan juga budi pekerti. Nah dia untuk saya suruh menyanyikan lagu-lagu nasionalis. Nah lagu itu saya yang membuat. Saya kepingin Bapak mendengarkan satu aja. Anak-anak sudah saya bawa Pak. Boleh, 2 juga boleh. Wah, boleh, Pak. Di atas apa di bawah, Pak? Terserah Ibu. Anak 10. Di atas boleh, di bawah atas. boleh. Cepat, anak-anak, ini mic-nya. Pak, minta mic 10, Pak. 10. Itu yang di situ tuh pinjemin. Deket ya mic-nya ya. Tadi nggak disampaikan ke saya sih, jadi tidak saya siapkan lighting, saya siapkan panggung. Pasti kalau saya dibisikin dulu, manajemen panggung saya atur, manajemen lighting saya atur. Terima kasih Bu Titi. Oke, Bapak duduk di sana, lenggah di sana, biar mendengar. Ya. Ini Bu Titi, ini presiden disuruh-suruh. Menteri saja nggak ada yang berani nyuruh saya. Itu mau melucu. Ini kok jadi presiden yang disuruh-suruh. Eyang Titiek Puspa menyuruh presiden. Tapi itu adalah sebuah hal yang begitu dikhawatirkan oleh Eyang Titiek Puspa, bahwa sekarang ini anak-anak mungkin sudah tidak menyanyikan lagi lagu anak-anak. Lagu anak-anak, karena memang kita lihat sudah tidak ada lagi lagu anak-anak baru yang lahir sekarang, sehingga anak-anak sekarang tuh lebih hafal lagu-lagu dewasa. Orang dewasa. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita akan bertanya kepada anak-anak, kira-kira lagu apa sih mereka ingat? Ini dia informasi. Ya, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo juga meminta maaf bahwa jika selama ini ia terlalu sibuk mengurus urusan politik ya dan perekonomian negara. Jadi kedepannya Presiden berjanji akan mengajak seluruh elemen masyarakat seni untuk sama-sama membangun semangat kreativitas. Ya, kita ingat salah satu cita-cita dari pemerintah kita adalah membangun ekonomi kreatif. Betul. Jadi kedepannya kita tidak lagi mengandalkan hanya sumber daya alam, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia ini. Betul, dapat terus dikembangkan, terutama dari industri musik. Memang merupakan salah satu yang begitu menjanjikan, karena ya masyarakat Indonesia suka sekali mendengarkan musik dan juga suka menciptakan musik, dan kita sangat menikmati dari karya-karya yang selama ini telah dihasilkan. Ya, dan sejumlah musisi menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi, lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apalah arti senyummu.
Ya, jadi bagaimana perayaan musik Hari Musik Nasional kemarin di Istana berjalan begitu hangat ya. Betul. Semua ada beberapa musisi yang memang diundang ke depan untuk menyanyi beberapa lagu. Betul, termasuk tadi penyanyi Ade Hanusa yang kemudian menyanyikan lagu Widuri yang dikatakan adalah lagu kesukaan presiden. Ternyata ya. Pada saat presiden disuruh maju pasti yang jadinya adalah Widuri. Lagu favoritnya presiden ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Yofi. Iya, terima kasih. Apa saja kemarin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin, Mas? Yang senang di sini kan kita bisa bersilaturahmi, lalu juga bisa bersyukur Hari Musik Nasional, dan yang jelas ada sebuah perhatian yang nyata dari Presiden Jokowi terhadap para seniman Indonesia, seniman musik, pencipta lagu, pemusik, dan juga para artis yang memang bergerak di dunia musik, baik musik pop dan tradisional, pokoknya musik Indonesia. Tapi yang satu lagi yang menjadi yang kita garis bawahi, bahwa perhatian tersebut tentu akan ditindaklanjuti dengan sesuatu yang lebih advance lagi. Ada perhatian pada hal-hal yang menjadi satu hal-hal penting yang bisa memajukan musik Indonesia. Banyak komponen-komponen yang kita sudah sampaikan mungkin ke Bapak Presiden Jokowi. Ya, Mas Yofi, ini kalau kita lihat trennya ya, memanfaatkan momentum Hari Musik Nasional itu seperti apa ya? Seperti lagu lama istilahnya, selalu dikait-kaitan lagi dengan pembajakan begitu. Nah, sekarang konkretnya, tindakan konkretnya, kemarin sudah disampaikan tidak, katakanlah curhatan dari para musisi, atau mungkin menggandeng dari Backcraft yang juga mengayomi begitu hak cipta dari para musisi yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja adanya Backcraft ini menjadi satu hal yang sangat positif, apalagi Kang Triawan adalah orang musik juga, jadi punya perhatian-perhatian yang jelas. Tetapi memang sebenarnya yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana perundang-undangan. Kita tuh belum punya undang-undang tentang bagaimana tata kelola industri musik Indonesia. Lalu juga undang-undang tentang tata kelola hasil karya budaya itu menjadi sesuatu yang penting. Karena ketika nantinya ada kebijakan-kebijakan turunan, tidak harus lagi menunggu Kepres, Perpres, tapi bisa secara dilakukan kementerian yang terkait untuk mengakselerasi kebijakan-kebijakan tersebut untuk manfaat dari para seniman-seniman dan para budayawan-budayawan Indonesia tadi untuk berkarya terus, dan akhirnya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Korea misalnya. Ya, Mas Yofi, bisa diceritakan sedikit, kan tidak semua orang datang begitu ya, bisa masuk ke istana kemarin. Suasananya seperti apa sih kemarin? Sangat meriah begitu. Kalau kita lihat sih dari tayangan kayaknya sangat cair banget betul, gitu ya. Seperti itu, Mas. Betul, pasti, karena memang banyak hal yang lucu-lucu yang secara spontan terjadi, baik dari teman-teman seperti ya Raisa, lalu juga ada Mas Andre, ada Eyang Titi, ada juga Bimbo, semuanya menyampaikan secara spontan dan akrab sekali dengan Bapak Presiden Jokowi. Oke, pertanyaan dan terakhir, saja tadinya, sorry dipotong, pertanyaan terakhir. Tidak ada yang ingin berkolaborasi mungkin dengan Presiden Jokowi? Oh iya, terus bikin album deh, ya kan? Ada nggak? Kayaknya Bapak Presiden tahu betul bahwa sudah berat dengan mengurusi ekonomi, politik. Beliau mungkin mau menikmati saja musik dan kayaknya nggak harus kan setiap presiden buat lagu atau buat karya. Mensupport pemusiknya aja deh, dengan senimannya pasti udah luar biasa. Tahu kan, dengan mensupport pemusiknya. Mensupport gitu ya yang penting ya. Oke. Benar. Mas Yofi, terakhir impian sebetulnya dari seorang Yovie Widianto sebagai musisi papan atas Indonesia untuk mengayomi industri musik supaya tidak hanya diperingati sebagai Hari Musik Nasional saja di permukaan, ini that's it begitu. Lalu apa harapannya dan tindakan konkret yang akan dilakukan? Iya. Tentu saja tadi seperti tadi ada perundang-undangan, lalu juga tentu saja itu kan harus diakselerasi baik oleh parlemennya, dan Pak Presiden memberikan arahan-arahan tentunya, dan menteri-menteri yang terkait. Lalu masyarakatnya saling mensupport, dan yang paling penting banget, bangsa Indonesia harus bangga sekali pada hasil karya anak bangsa. Sejauh pengalaman saya ini, saya bangga banget karena kita tidak kalah oleh Jepang, kita tidak kalah Korea. Terbukti kalau kita festival tingkat dunia itu banyak sekali artis Indonesia yang memenangkannya. Tinggal bagaimana rasa kecintaan itu menjadi lebih besar, sehingga kita bangga dari hulu ke hilir menggunakan musik Indonesia, karya seni Indonesia seperti di Korea, dari mulai promosi, dari mulai kebanggaan bangsanya, akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk bangsa, bukan hanya buat pemusiknya saja pastinya.
Oke, menjadi sebuah industri yang besar begitu ya, tuan rumah negeri sendiri. Betul. Dan juga akhirnya kita go worldwide. Seperti salah satu lagu Yovie Widianto, walau ke ujung dunia kita akan berjaya. Kita nantikan tuh. Terima kasih Mas Yovie Widianto. Bagus juga ya suaranya ya. Oh, dari lahir Mas. Oke. Thank you Mas Yovie. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan kita akan beralih ya ke informasi